membahas dan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, tujuan mempelajari bahasa Indonesia, dan bagaimana peran mahasiswa supaya bahasa daerah tidak punah. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Namun perlu diketahui bahwa sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia mengalami banyak perkembangan. Seperti apa perkembangan sejarahnya? Simak pembahasan selanjutnya. Sejarah mencatat perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ock, Wijnsen, Soewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan bahasa yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaannya bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempersalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Dan hal ini pun disetujui oleh bersama pada 22 Mei 1926. Dalam laman resminya telah mencantumkan bahasa Indonesia melalui bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pertanyaan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan prasasti Karangbahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bahasa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi yang ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kebudayaan itu sendiri. Bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi kedudukan. Yang pertama ada lambang kebanggaan bangsa, yang kedua ada lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat ada pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang cukup teramat panjang. Melalui kelas balik dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik, berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama ada bahasa pemersatu, yang kedua ada bahasa resmi negara, yang ketiga ada bahasa internasional. Dengan perkembangan zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku. Kemudian menjadi bahasa yang negara yang berpuluh tahun berlangsung dan kini di era modern bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain dengan identitas yang berbeda. Warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia itu pun sendiri yang menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia sendiri. Indonesia diharapkan untuk merekatkan setiap suku bangsa. Lalu di pembahasan kedua yang tujuannya mempelajari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri di bidang pendidikan khususnya, yaitu baik siswa-siswi ataupun mahasiswa dan mahasiswi dapat berkomunikasi dengan baik. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang untuk berkomunikasi dengan baik dan secara lisan maupun tertulis.
Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kata SP. Yang pertama, ada secara efektif, yaitu sesuai dan efisien yang etika berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa yang telah resmi memahami di berbagai usia. Yang ketiga, ada kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, ada menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, ada menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan dan memperhalus budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, menghargai dan membangkar sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Pembahasan yang ketiga adalah peran mahasiswa agar bahasa daerah tidak punah. Peran mahasiswa Indonesia dalam melestarikan bahasa daerah menjadi semakin penting karena sebagai pemuda Indonesia kita harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa bahasa ibu kita sendiri mereka tidak akan hilang dalam gelombang globalisasi yang ada di era sekarang. Dalam pelestarian bahasa daerah itu di tengah pengaruh bahasa asing di era digital, yang pertama ada mahasiswa Indonesia harus menjadi pendukung pelestarian bahasa daerah saat mereka berinteraksi dengan orang-orang dari luar yang berbagai macam negara ataupun macam daerah. Dapat mempromosikan pentingnya berbagai dalam berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Misalnya mereka dapat mulai menggunakan bahasa mereka dalam percakapan sehari-hari, terutama di platform media sosial yang pertama ada Instagram, Facebook dan sebagainya, yang mana merupakan ditempatkan di mana komunikasi dalam skala besar dapat terjadi. Dengan demikian, mereka tidak hanya membantu melestarikan bahasa itu sendiri, tetapi juga meningkatkan kesadaran sesama tentang pentingnya menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, ada mahasiswa harus membuat konten online yang mempromosikan penggunaan bahasa daerah itu sendiri. Dengan meluasnya media digital, mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten yang menonjolkan perbedaan budaya. Misalnya, mereka dapat membuat blog, saluran YouTube, dan podcast yang menyampaikan pengetahuan tentang bahasa atau dialek daerah tertentu. Media ini dapat menjangkau khalayak luas dan dapat menjadi cara yang efektif untuk menghubungkan kembali masyarakat dengan akar budaya. Yang ketiga, ada mahasiswa Indonesia dapat berpartisipasi dalam inisiatif pelestarian bahasa yang diselenggarakan oleh universitas dan komunitas lokal. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat belajar lebih banyak tentang kekayaan, budaya, tentang menunjukkan yang berkomitmen mereka untuk melestarikannya. Kegiatan tersebut dapat berupa program pertukaran budaya, sosialisasi budaya, dan lomba bahasa daerah. Yang terakhir, ada organisasi mahasiswa atau kemahasiswaan organisasi yang mempromosikan bahasa daerah harus dibentuk di perguruan tinggi. Organisasi-organisasi ini dapat berfungsi sebagai platform bagi siswa untuk berkolaborasi dan memobilisasi melestarikan bahasa daerah mereka. Para mahasiswa membuat program dan acara melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam mempromosikan keberlangsungan bahasa daerah. Organisasi ini juga dapat bermitra dengan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk memastikan inisiatif pelestarian bahasa daerah berkelanjutan dan efektif. Kesimpulannya, peran mahasiswa melestarikan bahasa daerah menjadi sangat penting di era digital partisipasi karena mereka begitu penting selaras dengan pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi. Mahasiswa Indonesia harus menjadi pendukung penggunaan bahasa daerah, pembuat dan konten online, berpartisipasi dalam inisiatif pelestarian bahasa dan mendirikan organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa warisan budaya mereka ataupun kita tetap hidup di era digital sekaligus melindungi identitas budaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam menjelaskan.
Saya Zaki Zulkifli selaku mahasiswa Prodi Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi